Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jarin dari kelas PSM 23B, program S1 Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, dengan NIM 423323004. Di sini saya ingin mempresentasikan jurnal yang telah saya buat dengan judul penerapan integral tertentu dalam optimasi efisiensi sistem energi terbarukan. Lanjut saja ke dalam isinya. Yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan integral tertentu dalam optimasi efisiensi sistem energi terbarukan. Pendekatan matematis integral tertentu diterapkan untuk memodelkan dan menganalisis berbagai parameter yang mempengaruhi efisiensi dan kinerja sistem energi terbarukan, seperti panel surya dan turbin angin. Itu adalah dua objek yang saya pilih penelitian ini. Metode ini memungkinkan formulasi solusi analitik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi optimal dalam operasi sistem energi terbarukan. Studi kasus yang melibatkan analisis performa panel surya dan turbin angin menunjukkan bahwa penggunaan integral tertentu dapat meningkatkan akurasi prediksi, efisiensi, dan optimasi desain sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses komputasi, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap dinamika sistem energi terbarukan yang kompleks. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem energi terbarukan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kata kunci untuk jurnal ini adalah integral tertentu, sistem energi terbarukan, panel surya, dan turbin angin. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pendahuluan. Kalkulus integral adalah yang berhubungan dengan konsep integral dan penggunaannya. Integral digunakan untuk menghitung luas, volume, total perubahan, dan banyak konsep lain yang melibatkan penjumlahan tak terhingga. Ada dua jenis integral tentu dan integral tertentu. Integral tertentu memberikan keluarga fungsi anti turunan dari fungsi yang diberikan. Sedangkan integral tertentu memberikan nilai numerik yang spesifik yang biasanya mewakili luas di bawah kurva fungsi dalam interval tertentu. Menurut Thomas dan Pini 2008, kalkulus integral adalah alat dasar yang digunakan dalam banyak bidang ilmiah untuk memecahkan masalah yang melibatkan akumulasi total seperti menghitung luas di bawah kurva atau volume benda. Integral tertentu khususnya sangat penting dalam menemukan fungsi asal dari suatu turunan yang membantu dalam memecahkan persamaan diferensial yang menggambarkan sistem fisik. Optimasi efisiensi sistem energi terbarukan adalah area penelitian yang berkembang pesat mengingat kebutuhan global untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon. Sistem energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin memainkan peran penting dalam transisi menuju energi bersih. Namun untuk memperbaiki mereka penting untuk mengoptimalkan efisiensi operasional dan desain mereka. Gunakan integral tertentu. Optimasi ini menawarkan pendekatan matematis yang kuat untuk menganalisis dan memodelkan kinerja sistem energi terbarukan. Kreyszig menekankan bahwa integral tertentu menyediakan metode yang esensial untuk menemukan fungsi primitif yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi ilmiah dan teknik. Dalam konteks energi terbarukan, integral tertentu digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang menggambarkan perilaku sistem, memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan solusi yang lebih efisien. Menurut Duffy dan Beckman, pendekatan analitik dalam sistem energi terbarukan dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dengan meminimalkan kerugian energi dari mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Menggunakan integral tertentu, kita dapat memodelkan aliran energi, menganalisis data performa, dan mengidentifikasi kondisi optimal untuk operasi sistem energi terbarukan. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini melibatkan beberapa langkah utama yang berfokus pada penggunaan integral tertentu untuk mengoptimalkan efisiensi sistem energi terbarukan. Langkah metodologi ini mencakup pemoderapan integral tertentu, analisis studi kasus, dan pengembangan solusi analitik. Pertama, parameter-parameter kunci yang mempengaruhi energi sistem energi terbarukan seperti intensitas cahaya pada panel surya dan kecepatan angin pada turbin angin dimodelkan sebagai fungsi waktu. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang variabilitas alami yang terjadi sepanjang hari atau periode pengamatan tertentu. Kedua, integral tertentu digunakan untuk menghitung total energi yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Untuk panel surya ini melibatkan mengintegralkan intensitas cahaya untuk mendapatkan total energi yang dihasilkan sepanjang hari. Untuk turbin angin, kecepatan angin diintegralkan untuk menghitung total energi yang dihasilkan oleh turbin selama periode waktu yang sama. Proses integrasi
memungkinkan identifikasi kondisi optimal untuk operasi sistem energi terbarukan. Ketiga, metodologi ini diterapkan pada studi analisis performa panel surya dan turbin angin. Studi kasus untuk menunjukkan penggunaan integral tertentu dapat meningkatkan akurasi prediksi efisiensi dan optimasi desain sistem energi terbarukan. Data dari studi kasus digunakan untuk memvalidasi modal dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi nyata. Keempat, dari hasil integral, solusi analitik yang diperoleh memungkinkan untuk identifikasi kondisi optimal dalam operasi sistem energi terbarukan. Pendekatan ini juga memungkinkan pengembangan strategi opsional yang lebih efektif, seperti penjadwalan perawatan pada waktu yang tepat dan penyesuaian orientasi panel surya atau desain berbagai turbin angin untuk memaksimalkan efisiensi energi. Ke bagian pembahasan, yaitu dalam optimasi efisiensi sistem energi terbarukan, beberapa persamaan dasar sering digunakan. Berikut ada beberapa persamaan penting serta bagaimana integral tertentu diterapkan dalam jurnal ini. Pertama, saya fokus kepada objek optimasi efisiensi panel surya. Pada panel surya, mengkonversi energi panel surya matahari menjadi listrik melalui efek fotovoltaik. Untuk menemukan efisiensi, untuk memahami dan menggunakan parameter seperti intensitas cahaya, luas permukaan panel, dan efisiensi konversi menggunakan persamaan dasar P yang berarti energi total sama dengan N dikali A dikali L. Kita dapat mengintegralkan untuk mendapatkan total energi yang dihasilkan selama periode tertentu dengan mengintegralkan dengan batas bawah 0 dan batas atas T. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mempertimbangkan variasi intensitas cahaya sepanjang hari dan mengidentifikasi waktu optimal untuk penyerapan energi. Menurut Duffy dan Beckham, analisis performa panel surya melalui pendekatan integral memungkinkan identifikasi puncak efisiensi dan penyesuaian desain untuk maksimalkan cahaya T0, di mana L0 adalah intensitas cahaya maksimum dan T adalah periode waktu dalam sehari. Maka energi total yang dihasilkan dalam satu hari dapat dihitung sebagai E sama dengan NA integral dengan batas bawah 0 dan batas atas T kapital I0 sin VT per T kapital DT. Mengintegral fungsi ini kita mendapatkan, nah kalian bisa lihat hasil dari integralnya yaitu 2NA I0 T kapital per V. Optimasi efisiensi turbin angin melanjut ke bagian selanjutnya, yaitu optimasi efisiensi turbin angin. Turbin angin mengkonversi energi kinetik angin menjadi listrik. Efisiensi turbin sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin, densitas udara, dan desain baling-baling. Persamaan dasar untuk daya yang adalah dengan PA P kecil A V kubik N. Mengintegralkan persamaan ini kita mendapatkan total energi yang dihasilkan selama periode waktu E dengan integral batas bawah 0 dan batas atas T dari yang tadi. Pendekatan ini membantu dalam memahami bagaimana variasi kecepatan energi angin mempengaruhi output energi dan memungkinkan desain turbin yang lebih efisien. Burtot et al. Mencatat bahwa dengan menggunakan integral tertentu untuk menganalisis performa turbin angin, kita dapat mengoptimalkan desain baling-baling untuk berbagai kondisi angin. Meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem. Misalnya, kecepatan angin dapat dimodelkan sebagai fungsi waktu yang bervariasi secara sinusoidal. Vt sama dengan V0 sin Vt per T kapital, di mana V0 adalah kecepatan angin maksimum dan T adalah periode waktu dalam sehari. Maka energi total yang dihasilkan dalam satu hari dapat dihitung sebagai E sama dengan setengah Pn integral dengan batas bawah 0 dan batas atas T kapital V0 kubik per T kapital dt. Nah, dari kita mengintegral fungsi ini kita bisa mendapatkan 2/3 PANF AN V0 kubik T kapital per V. Hasil analisis pada panel surya, saya mengaplikasikan integral tertentu untuk mengoptimalkan efisiensi panel surya. Berdasarkan model intensitas cahaya, saya menghitung energi total yang dihasilkan dalam satu hari. Dengan menggunakan studi kasusnya, yaitu nilai parameternya ditentukan dengan 0,15 efisiensi panel A sama dengan 10 meter kuadrat luas permukaan dan
I0 sama watt per meter kuadrat, serta periode waktu T integral mendapatkan hasil sekitar 4,3 kali 10 pangkat 7 dengan satuan J yaitu joule. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan model sionidal dan pendekatan integral tertentu memungkinkan prediksi yang lebih akurat terhadap energi yang dihasilkan, serta membantu dalam menentukan waktu optimal untuk penginapan energi matahari. Hasil analisis turbin angin. Untuk turbin angin dengan model kecepatan angin Vj sama dengan V0 sin Vt per T kapital, dengan studi kasus menggunakan parameter P sama dengan 1225 kg per meter kubik densitas udara, K sama dengan 50 meter kuadrat luas baling-baling, dan N sama dengan 0,4 efisiensi turbin, serta V0 12 meter per second. Jangan lupa juga T-nya adalah 12 jam. Hasil integral memberikan hasil sekitar 1,79 dikali 10,9 J, satuan J, yaitu joule. Hasil menunjukkan bahwa dengan menggunakan integral tertentu kita dapat memprediksi total energi yang dihasilkan oleh turbin angin dalam satu hari. Tapi untuk kondisi variasi, analisa itu membutuhkan yang lebih akurat dan efisien terhadap energi yang dihasilkan oleh sistem energi terbarukan, dengan memodelkan intensitas cahaya, matahari, dan kecepatan angin sebagai fungsi waktu. Saya dapat menentukan waktu dan kondisi optimal untuk operasi panel surya dan turbin angin. Efisien prediksi menggunakan integral tertentu juga memungkinkan pengembangan strategi operasional yang lebih efektif, seperti penjadwalan perawatan pada waktu yang tepat dan penyesuaian orientasi panel surya untuk memaksimalkan penyerapan energi. Kebagian kesimpulan dari penelitian ini, saya mendapat kesimpulan pemanfaatan integral tertentu dalam optimasi efisiensi sistem energi terbarukan menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan sistem ini. Pendekatan ini memungkinkan pemodelan yang lebih akurat dan solusi analitik yang lebih bisa dalam desain dan sistem energi terbarukan. Kreze menekankan bahwa integral tertentu adalah alat yang sangat diperlukan dalam analisis dan solusi persamaan diferensial yang kompleks yang sangat relevan dalam konteks energi terbarukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Burton et al., penggunaan pendekatan analitik yang didukung oleh integral tertentu dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional dan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis tentang optimasi sistem energi terbarukan, tetapi juga menawarkan aplikasi praktis yang dapat diimplementasikan dalam desain dan operasi sistem ini. Sekian dari presentasi jurnal saya ucapkan terima kasih atas perhatian pendengar ataupun pendengar dan pembaca. Saya tutup video ini dengan asal mengakhiri. Every man's got a fight and a fear. I'm the first to admit a shit. Thoughts provoked a new era. Become a bit terror, but my only rival is my shadow. We run the play back and fit my own era. Get low to the ground, it's getting better like I told you before. Double up a dead road cheddar.